Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Tundaroeni dengan NIM 0242000112 dari Prodi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SPI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi konsep dasar probabilitas. Jadi, probabilitas suatu peristiwa dapat dinyatakan sebagai rasio antara jumlah kemungkinan hasil dengan total kemungkinan hasil, atau rasio peristiwa terhadap hasil. Probabilitas bernilai lebih dari 0 namun tidak lebih dari 1. Sebagai contoh, saya akan memberikan 1. Munculnya mata dadu 2 dalam kegiatan melempar dadu 1 kali. Kalau kita melempar dadu 1 kali, ada 6 kemungkinan angka yang bisa muncul, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita hanya ingin angka 2 muncul. Dari 6 kemungkinan itu hanya 1 yang angka 2. Jadi peluangnya adalah 1, NK, dan NS-nya itu 6. NK itu bisa dikatakan jumlah kejadian yang diinginkan, dan NS itu jumlah keseluruhan kejadian atau ruang sampel. Di sini peluang itu rumusnya NK per NS. Jadi kita masukin aja NK-nya 1 per NS-nya 6. Jadi 1 per 6 itu adalah 0,167. Saya berikan contoh lagi, contoh 2. 1 dari 50 mahasiswa akan dipilih untuk beasiswa, 20 siswa akuntansi, 30 siswa manajemen. Di sini kita kasih keterangan akuntansi A dan manajemen itu B. Peluang mahasiswa akuntansi mendapat beasiswa seperti yang contoh 1, peluang itu rumusnya adalah jumlah kejadian yang diinginkan per jumlah keseluruhan kejadian atau ruang sampel. Di sini jumlah kejadian yang diinginkan itu adalah 20. Kenapa 20? Karena yang ditanyakan adalah peluang mahasiswa akuntansi yang mendapat beasiswa, yaitu 20 siswa. NS-nya jumlah keseluruhan atau ruang sampel itu adalah 50 siswa dari gabungan antara akuntansi dan manajemen. Jadi tinggal dimasukin aja NA-nya 20, NS-nya 50. Jadi 20 per 50 kita sederhanakan menjadi 2 per 5. Sederhanakan lagi jadi 0,4. Jadi peluang mahasiswa akuntansi yang mendapat beasiswa adalah 0,4. Probabilitas itu terdiri dari 2, probabilitas hukum penjumlahan dan probabilitas hukum perkalian. Probabilitas hukum penjumlahan adalah kejadian saling lepas, ada kejadian bersama. Probabilitas hukum perkalian ada kejadian saling bebas dan kejadian bersyarat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai probabilitas hukum penjumlahan. Hukum penjumlahan itu bisa digunakan dengan istilah atau. Jadi kalau ada kata-kata atau itu udah pasti probabilitas hukum penjumlahan. Tapi kalau kata-katanya itu menggunakan dan, itu berarti probabilitas hukum perkalian. Sini akan saya jelaskan hukum penjumlahan terlebih dahulu. Hukum penjumlahan peristiwa saling lepas. Peristiwa saling lepas, bila suatu peristiwa atau kejadian terjadi, maka peristiwa lain tidak terjadi pada saat bersamaan. Rumusnya kalian bisa lihat, P buka kurung A atau B, seperti yang saya jelaskan tadi, penjumlahan itu atau, kalau perkalian itu dan. Probabilitas peluang A ditambah peluang B, itu rumusnya. Nanti saya jelaskan, saya kasih contoh di depannya. Contoh 1, contoh yang kejadian saling lepas. Sebuah koin dilempar 1 kali, berapa peluang munculnya gambar atau angka? Gambar atau angka, berarti ini penjumlahannya karena ada kata-kata atau. NS atau ruang sampel
itu ada 2. Karena koin itu ada gambar dan angka, berarti ada 2. Peluang munculnya gambar atau angka, gambarnya kan ada 1 ya dalam satu koin itu, berarti NA-nya 1 untuk gambar dan MB-nya 1 untuk angka. Tinggal dimasukin aja tadi rumusnya, PA atau B sama dengan PA ditambah PB. Rumus di depan tadi untuk peluang adalah jumlah kejadian yang diinginkan per jumlah keseluruhan kejadian atau ruang sampel. Kita masukin aja NA-nya tadi ada 1 dan sampelnya 2. Jadi untuk gambar ada 1/2 dan angka atau PB, peluang angka 1/2. Jadi kita masukin aja peluangnya sama dengan A tambah B 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 1. Contoh yang kedua adalah kejadian saling lepas. Masih sama untuk yang depan tadi. Sebuah dadu dilempar 1 kali, berapa peluang munculnya mata dadu 3 atau 5? Dadu, ruang sampelnya ada 6. Mata dadu 3, kita sebut NA, itu ada 1, berarti dimasukin aja peluangnya 1/6. Ingat, rumusnya adalah jumlah kejadian per ruang sampel. Jadi, jumlah kejadian yang diinginkan yaitu dadu nomor 3 itu ada 1/6 NS-nya. Kemudian mata dadu 5 ada 1/6, sama ya, dalam satu dadu itu pasti angkanya cuma ada 1. Terus kita masukin PA atau B sama dengan PA ditambah PB. Jadi 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6, kita sederhanakan menjadi 1/3 atau 0,33. Oke, kita lanjut. Contoh satu lagi. Sebuah kotak berisi 10 bola, di mana 3 bola berwarna merah, 2 bola berwarna kuning, dan 5 bola berwarna biru. Dalam pengambilan 1 kali, berapa probabilitas terambilnya bola merah atau kuning? Jadi di sini ada sampelnya itu ada 10, karena satu kotak itu ada 10 bola. Merahnya tadi ada 3, jadi peluang warna merah itu kita masukin angka 3/10, yaitu kejadian, yaitu 3 warna merah per ruang sampelnya 10. Jadi peluang warna merah itu 3/10. Untuk warna kuning sama dengan seperti yang merah tadi, 2 bola warna kuning, jadi kejadian yang diinginkan ada 2 dan sampelnya 10, jadi 2/10. Maka dalam pengambilan 1 kali, berapa probabilitas terambilnya bola merah atau kuning? Maka probabilitas A atau B sama dengan 3/10 ditambah 2/10. Sederhanakan menjadi 5/10 atau 0,5. Ingat ya, rumusnya itu tetap sama. Peluang itu jumlah kejadian yang diinginkan dibagi dengan ruang sampel. Itu dia penjelasan yang bisa saya berikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.